Halo, perkenalkan nama saya Rani Natalia Silahi dengan NIM 2404 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas B, Universitas Riau dengan asisten laboratorium Kak Yasmin Putri Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau cara pembuatan perubahan garis pantai. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita membuka di Google, kita ketik USGS. Setelah muncul, kita membuat akun, password dan Gmail. Kita klik aja. Setelah kita pembuatan akun, kita memilih pulau yang ingin kita teliti. Saya membuatnya itu Pulau Burung. Kita klik aja, lalu kita klik World Filters, lalu kita show-kan, kita tunggu loading, dia akan muncul. Kita jangan lupa mengklik World Filters, itu sangat penting. Lalu kita pilih di bagian mana. Seperti saya itu Pulau Burung. Kita tunggu loading. Setelah itu dia akan muncul. Lalu kita data sets, itu kita klik aja. Mungkin kita bisa zoom, itu benar atau tidak di pulau itu. Seperti saya, kita ulangi sekali lagi. Karena itu belum pas, kita show lagi, kita tunggu loading. Kita tunggu aja. Lalu kita pilih. Mungkin Pulau Burung ini yang terletak di Provinsi Riau, kemungkinan dia dekatnya dengan Pulau Ruklat nih, betul kan? Saya sudah menemukannya. Kita klik tanggalnya, itu kalau bisa dia di awal itu kita tahun 2019, terlebih dahulu kita 2019. Kita klik tanggal awal seperti tanggal 1 bulan 1 2019. Lalu ke tanggal 8 bulan 9 2019 juga. Ini ada kita menggunakan dua data. Yang pertama itu tahun 2019 dan yang kedua itu 2025. Lalu kita result. Di sini saya menggunakan langsung data 2025. Sebenarnya sama aja cara pembuatan dari data 2019 ke 2025. Ini karena kita itu kan pendownloadan data. Jadi saya di sini membuat tutorial langsung 2025 saja. Kita tidak boleh lupa menggunakan tanggalnya atau mengisi tanggalnya di bawah, di awal dan di akhir tahun. Seperti kita menggunakan tahun 2019, itu kita menggunakan tanggal 1 bulan 1 2019 dan tanggal 8 bulan 9 2019. Begitu itu juga kita membuat data 2025 ini. Lalu kita mengklik Landset, lalu ke
Landsat level 2 sampai 1. Mungkin kita tunggu, itu akan lama loadingnya. Pastikan itu juga jaringan kalian itu bagus dan paket internetnya itu banyak. Lalu kita pilih Landsat 8 sampai 9 paling atas, lalu kita result. Lalu kita tunggu saja. Ini sebenarnya agak lama sih nunggunya, mungkin beberapa menit. Lalu tuh mungkin dia akan menampilkan seperti ini. Kita pilih yang tidak banyak awan dan pulau kita itu tampak jelas atau nampak jelas. Lalu kita download. Kita tunggu, ini kemungkinan agak lama, apalagi jaringan kalau yang lelet itu bakal lama munculnya atau terdownloadnya. Intinya pastikan pulau kalian itu di gambar ini nampak jelas, tidak ada atau tidak yang ditutupi awan. Setelah itu dia akan muncul, lalu kita pilih produk options, lalu kita download data B4, B5, B5. Setelah itu kita download B6. Yang 3 ini adalah Landsatnya yang kita gunakan, itu B4, 5, dan 6. Kita tunggu aja sampai terdownload 3 data ini. Pastikan 3 data ini sudah terdownload, dan selanjutnya kita membedakan dalam 3 data ini, kita jadikan satu file agar kita itu mudah untuk memasukkan ke aplikasi ArcGIS. Setelah itu, lalu kalian login ke aplikasi ArcGIS. Pertama kau ke sini layar klik kanan ya, baru ada data. lalu kita masukkan ada data. Jadi data yang mau dimasukkan ini 2019 kok sampai dari berapa? Pertama itu 2019. Scan dulu Setelah pertama. muncul gambarnya, Kemudian lalu kita pergi ke berarti ini commute aja dia, commute nanti ini. Iya, nanti aku pakai suara ke aku lagi. Windows. Tapi Aku commute hanya loh. mau dengarkan aja nanti apa yang mau dipakai. Berbagi karya seni dan talenta remaja di Kita pergi ke katalog. Enggak usah kalau apa kan guys, kan karya kasih remaja di BKP Basis Isu. GBKP. Jangan lupa di kostum itu kita klik di GBKP toolbars. ya. Itu pastikan draw kita itu telah kita checklist. Lalu kita klik toolbars. Di dalam pembuatan ini kita itu membutuhkan toolbars. Yang pertama itu kita pencet data management tools, sih lah biar rasakan lalu pakai kita mentang-mentang ada paket kau. scroll ke bawah, Masuk ke lalu data klik management raster, Terus lalu pilih raster processing dan composite band. Gimana Itu kita masukkan 3 Udah lah, data. kok. Itu Kelap tidak aja. dalam Belum sistem masuk pendakian, namun kita klik satu-satu, kita masukkan satu-satu. Terlebih Kemudian dahulu ini. kita klik dari B4 secara berurutan. Baca loading. Dari B4, B5, B6. Hidup Apa lah. yang dimaksud dengan B4, B5, B6? Si Jaki Itu adalah sama bandnya, Gontori. B4, B5, B6. Lalu Yang nggak setelah BMC, itu BMC kita aja. kasih namanya. Cagur diam aja cagur. Nama filenya. Cagur MSDC. Di mana kan simpan Tan? Disimpan di mana? Di mana kan simpan Yang data kita USGS, simpan. Bang? Kau semua Pastikan tinggi jangan pencer. Oh, ini. bercecer. Atau kita jadikan satu file itu 2019. Kita klik aja nama filenya itu RGB 2019. RGB. Nama juga ada RGB 2019. Environments. Lalu
kita Karena klik buka. Pilih output ordinat. SMS display. Tekan. setelah itu kita Tunggu sampai loading. Kalau lagi gini kan, Iya, plus ribnya. kalau lagi ini kan kau ulangin lagi sama. Data. Ini kalau sampai kau kita masuk datanya, masukkan data yang 2025 get data, di mana tadi kita simpan. Kalau saya udah di pilih 2000. download nih Nilai SAS kelihatan, kan? 2025 kita salin lagi 3 itu 3 mil itu Ini kau masukkan lagi tau nih, tahu ini. lalu kita klik composite band Ada lagi. composite band lalu kita masukkan Kurang composite lagi. filenya satu-satu saja. Komposit lagi. Dengar aja dulu ini. Band 4. Kabar, kalau nggak muncul nggak masalah itu. Band Bilang 5 aja nggak muncul. pastikan Terpaksa. ini 2025 ya guys, karena 2019 tadi kan Kalau sudah lab juga kapan? Kamis kan? sekarang 2025. Lalu kita klik data itu, kita simpan nama filenya Itu apanya? 6 file. di RGB. Kalau nggak normal dia. Di sini bilang kan normal aku kayaknya udah. Gay kali. di RGB Kemarin jujur-jujur ya aku 2025. sempat lantai terus Masa dia rela jadi cowok supaya bisa senang? Coba yang mana? Pastikan itu 3 logo itu udah ada ya guys. Apa nangkut apa ini? Lalu kita Nanti kalau save. kau apa aja nanti langsung kau crop aja. Lalu kita klik environment, output data, Kini lalu kau klik kita environment, pilih display. pilih Oh, ini, ini. Satu ini aja. SMS display. Setelah itu Kalau nggak enak, Oke, enggak kalau nggak enak enggak di situ. oke. Tunggu aja loadingnya, loading, tunggu loading. setelah itu Nah di sini kan udah keluar nih karena kan bahasa kayak gini, ini kan keluar sini kan. Namun setelah dicoba-coba, ini RGB-nya enggak loading, enggak muncul. Kita lanjut aja tanpa RGB. oke guys, hujan. Jadi open juga ya. Dia langsung hitam, Kita lanjut tanpa RGB. dia langsung buka. Nah ini di close aja. Setelah itu Lanjut kita kita udah bikin nampak escape file. pulau Mana kita yang pulaunya? mana nih. Ini ya. Kita pasti udah tahu sih pulau kita yang mana. Beda pulau yang Kita mana? zoom aja kalau bisa, kita zoom. Ini pulau report ini. Kita pilih Bukan di pulau yang yang mana. mana? Ini kan yang begini. Kita terpaksa pakai data Windows. ini. Kita bikin di Windows. Buka Windows. Lalu di SAS Pilih di mana itu masuk Ini kita bikin 2019 mau bikin poligonnya. kita new, kita save file, professional. Copy. Pilih personal database choice. Kita save file. Sini ya, sebelah sini. Lalu kita buat juga nama filenya itu PG Polygon. Kita pilih Polygon. Lalu kita edit, kita masukkan yang paling bawah project. Project Coordinate System. Lalu kita scroll ke bawah UTM, lalu GS 1984, lalu kedua ke pertama kita cari 47N. Itu sesuaikan dari Google Maps ya guys. Setelah itu kita klik aja oke. Lalu pastikan nama filenya itu atau tipenya itu polygon. Setelah itu kita klik editor, start editing. Kita tunggu agak lama loadingnya. Lalu kita klik ini tanda panah ini. Nah, editornya kan kurang jelas nih tadi karena ada perekaman videonya tangkap layar. Jadi aku pindahin dulu ya guys. Lalu kita cari, kita zoom dulu karena ini pulau saya kurang nampak pulaunya. Lalu kita poligonkan, kita klik dari sudut ke sudut, titik sampelnya itu
di pinggir ya, nggak boleh di tengah. Kita ikuti aja bentuk pulaunya. Kita ikuti saja pulaunya itu sampai balik semula. Kita ikuti aja bentuknya, jangan sampai salah. Nah, intinya dia harus sampai ke awal lagi. Kita klik 2 kali, lalu kita pergi ke drawing editor, kita matikan, kita save dulu terlebih dahulu, kita save baru kita stop editing, lalu kita on centang 2019 dan 2025 jadilah seperti ini. Lalu kita on centang juga PG nya itu, maaf ya karena jaringan saya agak lelet jadi udah menghilang. Setelah itu kita klik editor, Ini kita centang dulu. lalu kita stop, lalu kita klik PG25 nya itu, jadi dia terhapus gitu guys, tapi itu sebenarnya nggak terhapus karena kan kita udah simpan. Klik katalog, lalu kita cari polygon to line, kita klik aja, kita ketik aja di situ, lalu kita paling atas karena itu tempat persersingan, kita klik paling atas, lalu muncul dia seperti ini. Kita masukkan PG, tempat penyimpanan file tadi kalian menyimpannya namanya apa dan filenya di mana, yaitu muncullah polygon to line-nya tuh di garisnya warna ungu. Kalau itu dinamakan garis pantai. Lalu kita simpan lagi PG to line, lalu kita ke searching lagi, kita klik paling atas lagi, tetap polygon to line nya lagi, kita cari PG25, masukkan data-datanya, kita tunggu aja, tunggu perubahan. Nah tuh setelah muncul seperti itu, kita akan nampak garis warna biru. Tadi kan garis pantainya warna ungu nih, dan setelah kita masuk ke PG25 nya muncul garis biru. Setelah itu kita klik kanan, kita ganti aja nama filenya PG to line 2025, kita oke kan. Lalu kita Windows, lalu kita searching lagi, kita buat UBFF buffer, lalu kita klik paling atas dan kita pilih PG to line. Setelah itu (25). Oke, muncul deh garis putihnya. Setelah itu kita ke Windows, kita searching lagi, kita ke polygon to line lagi, kita ketik lagi polygon to line, kita searching lagi paling atas, kita klik paling atas, kita oke kan. Setelah itu kita on centang, nah berubahlah warnanya jadi seperti ini. Setelah itu kita pilih di bawah ke Windows Table, kita new kan, kita personal,
Dimana tadi kita menyimpan atau kita ubah DSA1, kita new fitur, kita ubah nama filenya, lalu kita pilih line features, kita next kan, lalu kita paling atas 47N, lalu kita next kan, kita finish. Kita new kan, kita personal DSAS2, kita ketik aja. Setelah itu kita new kan, lalu kita klik features, lalu kita ubah lagi namanya SL line features, next, kita klik paling atas, lalu kita next kan, kita finish kan, muncul deh SL nya. Setelah itu kita on centang lagi, lalu kita pergi ke editor, start editing, kita pilih kita on centang semua, lalu kita editing, kita save editing, stop editing, lalu kita start editing, pilih SL, oke. Kita oke. Setelah itu kita klik lagi start, lalu kita masukkan SL, lalu kita oke kan, kita tunggu. Nah, muncul dia. Setelah itu kita copy, kita paste, kita oke kan, lalu kita ke yang berulang kali lah seperti itu ya. Lalu kita ke SL1, kita oke kan, itu klik kanan ya, kita oke kan terus, lalu kita stop editing, start editing, ke SL1 kita oke kan, itu klik kanan sampai berulang kali, kita copy terus sampai dia muncul. Setelah muncul kita ke editor, stop, save editing, lalu stop editing, lalu kita ke ini dia DSAS, lalu kita add, kita yes kan aja, kita oke kan, lalu kita pilih BL DSID group search, lalu kita add fields, kita yes kan lagi, kita oke kan lagi. Nah itu kita silang aja, kita editor, start editing, pilih ke BL, kita start editing, kita pilih shoreline, lalu kita klik kanan lagi, kita open, sudah muncul, kita kesampingkan, lalu kita ubah, ini dia 1, ini dia 2, ini kan 2025 nih di SS datanya, kita klik aja 2, 9,
klik tanggalnya 29/2005. Lalu ke link kedua, tanggal 2 bulan 2 2019, tanggal 2 bulan 2 2019. Oke, setelah itu kita editor, save editing, kita silangkan aja, kita stop editing, lalu kita silang, editor, start editing, lalu kita pilih BL, lalu kita oke kan, kita DSAS 1, ini 2, 1, kita editor, save, lalu kita stop, setelah itu kita stop, lalu kita silang aja. Langsung ke defaultnya, default parameter, layarnya itu kita pilih BL, bezelnya itu kita pilih DSS ID, DSS group, lalu kita pilih search, lalu setelah kita pilih semua itu, ini tetap dan kita ini tetap, lalu kita pilih Osthor, itu kita pilih ya. Lalu lanjutnya shoreline, DSS dat, unci. Lalu di sini kita nggak perlu mengklik apa-apa, langsung dat setting. Itu kita klik nama kita, lalu abstrak, setelah itu education, lalu di situ kita nggak usah pilih apa-apa, lalu Universitas Riau, itu organization ya, nama pendek dan tempat tinggal, di Riau 28, itu nama kode kita ya, nomor handphone kita jangan salah. Lalu kita klik ke email, klik email kita,
kita mengklik email kita, lalu kita ke transact. Transact pulau rupa, kita pulau burung, lupa saya. Lalu kita from baseline itu 100, ini 15, ini 100. Setelah itu kita ke bawah, kita oke kan, muncul dia seperti ini, kita oke kan, oke. Kalau ada terjadi kesalahan, kita ubah aja namanya. Setelah itu transact, tapi kita oke kan aja. Lalu dia udah jadi, kita oke kan aja kalau muncul seperti ini, jangan takut. Nah, jadi deh. Setelah itu kita on centangkan, kita hapus centangnya, start. Setelah itu kita klik paling pinggir dan pilih yang ketiga, lalu apply. Itu kayak sepertinya 2. Kita klikkan aja, tunggu dia loading. Lama juga dia. Udah selesai, muncul deh dia, selesai. Inilah hasilnya. Terima kasih. Lalu kita save biasa aja ke file ya. Lalu itu kita membuat liotingnya atau hasil terakhirnya. Terima kasih.